Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi tentang The Fed. Jadi di sini ada sebuah artikel menarik yang membahas tentang netralitas dari The Fed terhadap dunia cryptocurrency. Jadi kita kepingin tahu sikap dari The Fed ini bagaimana, karena kita tahu SEC juga merupakan sebuah organisasi yang dimiliki oleh pemerintah Amerika. Itu akhir-akhir ini melakukan tindakan penegakan hukum sangat keras terhadap dunia kripto. Di sini kita akan melihat tentang posisi The Fed. Jadi kalau kita lihat di sini, netralitas itu adalah mengacu pada ketidakberpihakan atau tidak adanya bias dari sebuah entitas atau institusi. Jadi dalam konteks peran dari Federal Reserve atau The Fed dalam cryptocurrency, jadi di sini netralitas berarti bahwa Federal Reserve tidak harus memihak atau menunjukkan kecenderungan pada cryptocurrency atau teknologi tertentu. Jadi kita tahu bahwa Federal Reserve itu adalah Bank Sentral Amerika Serikat dan memainkan peran penting dalam mengatur kebijakan moneter dan sistem keuangan negara. Jadi meskipun Federal Reserve belum sepenuhnya menentukan perannya dalam ruang cryptocurrency, mereka juga telah mengambil langkah-langkah untuk meneliti dan memonitor jadi perkembangan dari dunia mata uang digital. Jadi kalau kita lihat di sini, salah satu kekhawatiran untuk Federal Reserve adalah potensi dari dan dampak dari cryptocurrency pada stabilitas sistem keuangan. Jadi Federal Reserve ini telah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi cryptocurrency untuk mengganggu sistem perbankan tradisional dan telah meminta peningkatan regulasi dan pengawasan industri. Tapi di sisi lain juga pada saat yang sama, The Fed juga mengakui potensi manfaat dari mata uang digital. Jadi kalau kita lihat di sini gubernur dari Federal Reserve, yaitu Christopher Waller, itu dia juga menyarankan agar tidak berinvestasi dalam cryptocurrency dan memperingatkan tentang resiko yang terkait, karena Federal Reserve berfokus pada kondisi ekonomi dan keuangan yang lebih luas dan secara tradisional tidak mengambil posisi terkait investasi tertentu. Kemudian juga kalau kita lihat di sini dari pernyataan dari Federal Reserve ini, dia juga baru-baru ini menyarankan agar masyarakat Amerika berhati-hati dalam berinvestasi ke dalam dunia kripto. Dia menyatakan bahwa harga sebuah aset kripto itu, kalau kita lihat di Twitternya ini, itu dapat berubah bahkan menjadi nol, dan investor tidak bisa mengharapkan pemerintah untuk menyelamatkan mereka. Dalam sebuah konferensi, kalau kita lihat di sini, konferensi di Global Interdependent Center, Waller ini menekankan resiko dari investasi cryptocurrency, bahkan dia membandingkan dunia kripto ini dengan aset spekulatif seperti kartu bisbol. Jadi kalau kita lihat juga, Waller ini juga mengamati dari sisi masalah di industri kripto, seperti pilotnya sejumlah perusahaan cryptocurrency, itu yang dia amati. Kemudian kalau kita lihat sini, dia juga mengamati keruntuhan bursa kripto seperti FTX. Dia juga menekankan perlunya otoritas untuk mengatasi penipuan dan kecurangan yang timbul dari bank dan institusi keuangan yang terlibat dalam aktivitas kripto, dan memastikan mereka mengikuti semua persyaratan KYC dan anti pencucian uang. Namun Waller tidak menyebutkan bahwa kegagalan FTX ini lebih disebabkan oleh penipuan bank biasa
atau lebih disebabkan oleh kekurangan dalam dunia kripto. Ini yang dia tidak nyatakan secara jelas. Kalau kita lihat sejarahnya, semua kita sudah tahu bahwa sejarah The Fed ini didirikan, sistem perbankan sentral Amerika didirikan tahun 1913 ini dengan disahkannya Undang-Undang Federal Reserve. Jadi The Fed ini dibuat untuk mengatasi kepanikan dalam dunia keuangan dan membentuk sistem moneter dan perbankan yang lebih stabil dan fleksibel. Jadi selama bertahun-tahun, kalau kita mengamati dari artikel ini, The Fed ini telah memainkan peran yang signifikan dalam membantu ekonomi Amerika dengan mengelola kebijakan moneter melalui penyesuaian suku bunga dan pasokan uang. Nah, kemudian ada hal dalam sejarahnya ini, ternyata The Fed juga mengalami shock kalau kita lihat dengan hadirnya cryptocurrency atau mata uang digital. Kalau kita lihat sini, yang menggunakan kriptografi untuk sekuritasnya, untuk security-nya. Jadi mata uang kripto desentralisasi pertama Bitcoin diciptakan oleh sekelompok orang atau seseorang yang menggunakan nama sandi Satoshi Nakamoto ini pada tahun 2009. Dan sejak hari itu ratusan cryptocurrency telah diciptakan dan masing-masing memiliki fitur dan penggunaan yang unik. Jadi di antara banyaknya cryptocurrency itu ada yang bagus, tapi banyak juga yang tidak bagus. Namun popularitas, kalau kita lihat di artikel ini, popularitasnya dunia kripto itu berkembang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir karena potensinya untuk menyediakan cara pembayaran dan investasi yang terdesentralisasi, aman, dan sangat cepat. Jadi kalau kita lihat sini, walaupun Weiler ini memberikan peringatan, tapi harus diakui juga banyak manfaat potensial dari dunia kripto. Salah satu keuntungan utamanya adalah desentralisasi, yang berarti tidak ada otoritas pusat yang mengontrol mata uang atau transaksi, dan ini dapat memberikan keamanan dan privasi yang lebih besar dibanding sistem keuangan tradisional. Kemudian juga keuntungan lainnya dari kripto diakui oleh dia bahwa adalah kecepatan transaksi, juga terutama memberikan akses layanan yang lebih besar, terutama di negara-negara berkembang. Namun dia juga mengingatkan adanya banyak peristiwa security, kasus-kasus sekuritas, masalah dompet digital yang bisa dihack atau kunci private-nya hilang. Karena kalau kita mengalami kunci private hilang, dana tersebut otomatis kita tidak akan bisa menarik kembali. Dan dia juga khawatir mengingat kurangnya perlindungan konsumen dalam industri kripto. Dan yang terakhir juga adanya resiko kecurangan dan penipuan. Tapi juga dia mengakui bahwa kalau kita lihat di sini, dunia uang fiat juga banyak terlibat dalam masalah kriminalitas. Jadi peran mata uang fiat dalam dunia kejahatan. Jadi kalau kita lihat di sini, kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, kemudian penyelundupan senjata dan lain-lain juga ternyata banyak melibatkan uang fiat, dan itu termasuk salah satu kelebihan dari dunia kripto. Ada sebuah visi dari Satoshi bahwa kehadiran kripto adalah untuk menekan angka kejahatan ilegal karena transaksi di kripto memberikan transparansi dan jejak pembayaran yang terbuka. Kemudian transparansinya sulit untuk dideteksi, sulit untuk menyembunyikan kegiatan kriminal maksud saya, karena mudah sekali dilakukan audit. Ya kita amati saja, ternyata di sini The Fed masih mengamati pergerakan dunia kripto. Semoga artikel ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.